Balik lagi sama aku Kia di Biro Bintang Seru. Dan seperti biasa, aku akan menemani kalian di acara ini dan di tempat ini kita berbincang seru dengan para bintang tamu yang luar biasa. Nah, di episode kali ini kita punya tamu spesial yang sangat inspiratif, terutama buat kalian semua yang mencintai dunia seni. Dia adalah seorang mahasiswi yang bukan hanya cantik, tapi luar biasa juga berprestasi di bidang seni. Yuk langsung aja kita sambut Nuka. Hai. Halo Kia. Halo Nuka, makasih banget udah hadir sama kita di sini dan gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Nuka baik. Nah, kesibukannya apa aja nih Nuk? Untuk kesibukan sih sekarang kuliah paling sama nari-nari aja sih. Semester berapa? Untuk sekarang semester 5. Wow, semester tua ya Nuk ya? Semester tua. Langsung aja kali ya Nuk, kita tanya-tanya ya Nuk. Mungkin udah pada nggak sabar nih. Nah, oke. Nuka, pertama-tama boleh dong ceritain sedikit tentang gimana kamu pertama kali terjun ke dunia tari dan bisa jadi hobi kamu. Pertama kali itu pas umur 3 tahun, itu juga kecemplung karena kebetulan ayah aku tuh penari juga, jadinya mau nggak mau nari juga sih. Terus akhirnya dari situ mulailah ikut-ikut lomba, terus ikut-ikut nari. Yang tadinya awalnya nggak suka nari, nggak mau malah jadinya ya nggak mau nari gitu. Berarti bukan karena terpaksa disuruh atau Bukan. apa? Karena emang kecemplung aja di dunia tari gitu ya. Kecemplung. Bener banget. Nah, ada nggak sih tarian yang sering kamu tekunin tuh apa? Dan ada nggak tarian yang paling kamu suka atau kayak udah hafal banget gitu sama tarian itu? Tarian yang kalau suka sih enggak, tapi kalau udah hafal banget itu ada namanya tarian Betawi, namanya Lenga. Itu tentang kayak Nyai Dasima. Jadi Nyai Dasima tuh seorang kayak kalau zaman dulu kan kalau Belanda itu punya yang namanya selir gitu kan. Nah, itu namanya Nyai. Nah, Nyainya itu namanya Dasima. Di dalam tarian itu dia ngeceritain tentang gimana sih kehidupan sebagai seorang Nyai gitu. Seorang selir gitu. Iya, seorang selir Belanda gitu. Berarti itu udah di luar kepala banget karena udah sering di pentasin, iya. Menurut kamu gimana pandangan kamu tentang dalam melestarikan tarian-tarian ini di era sekarang ini kan pasti jarang banget ya? Pandangannya sih ya sebagai kita ya anak muda Gen Z kan pastinya harus buat melestarikan budaya kita karena kalau bukan kita siapa lagi, apalagi aku yang udah dari kecil maksudnya terjun di dunia tari itu kayaknya emang udah suatu kewajiban nggak sih maksudnya untuk ngelestariin budaya ini karena budaya kita kan banyak ya, apalagi kita punya budayanya macem-macem, nggak cuma satu aja gitu, nggak satu budaya aja tapi semuanya. Nah itu perlu banget buat diperdalam lagi dan disebarluaskan gitu. Iya sih, benar. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Nah, tantangan sebagai penari dan seorang mahasiswa tuh struggle-nya apa sih Nuk di kamu? Tantangan sebagai penari dan mahasiswi paling waktu sih, karena waktu itu bener-bener susah banget diaturnya, apalagi aku yang nanti nari, nanti kuliah, kadang suka bentrok juga sih, tapi mau nggak mau ya dua-duanya harus jalanin karena udah komitmen dari awal. Kalau nggak kayak gitu, dua-duanya nggak jalan. Jadi paling cara ngaturnya itu aku prioritasin dulu sebenarnya kuliah, tapi pengen juga nari karena nari juga kan sebagai hiburan diri sendiri ya, dan juga sebagai nambah-nambah uang jajan juga kan. Nah makanya itu ya caranya adalah kita prioritasin kuliah, terus juga nari juga, tapi tetap dikontrol gitu. Kayak diduluin yang mana dulu ya, skala prioritas ya. Tuh. Dan ada nggak sih Nuk, kan kita jarang banget nih tahu penari gitu. Ada nggak penari yang legend atau yang paling kamu suka gitu? Ada, itu namanya Ibu Eli Lutan. Kalau kalian tahu itu dia ada di salah satu film namanya Pengabdi Setan yang jadi nenek-neneknya. Sumpah? Iya itu dia. Jadi itu penari maestro tari namanya Ibu Eli Lutan.
Dia seorang penari Jawa sih, basicnya Jawa. Terus dia punya studio tari juga di daerah Kebagusan. Itu boleh dicari juga teman-teman. Nah, itu keren banget sih. Itu dalam apa ya, penghayatan dalam tariannya tuh keren banget, bener-bener kalau orang lihat dia nari itu mungkin bisa jadi merinding atau ngerasain apa yang dia rasain gitu. Kamu pernah melihat langsung dia nari? Pernah, satu proses juga pernah, jadi satu panggung sama dia pernah. Di acara apa tuh, Nuk? Waktu itu ada namanya pagelaran tari, namanya GAS, Galaksi SBK. Dia di situ kebetulan waktu itu dia nggak menjadi bintang tamu atau gestarnya, tapi dia ikut sebagai apa ya, mungkin karena saking cintanya sama budaya Indonesia, sama budaya tari, jadi dia ikut masuk ke dalam terjun langsung pas lagi mulai si acaranya itu keren banget sih. Nah, teman-teman, kan kita udah tahu nih latar belakang Nuka sebagai penari tuh gimana, dan ternyata Nuka tuh dari kecil dan sampai akhirnya terjun ke dunia seni tari tuh dari umur 3 tahun ya, Nuka? Iya, 3 tahun. Nah, mungkin sekarang kita tanya, kamu pernah lomba di mana aja deh, Nuk? Untuk lomba Udah dari kecil tuh pasti banyak banget. banyak banget sebenarnya. Luar kota pernah. Terus kalau di kota itu ada di Palembang, terus di Solo, terus di Bali pernah, terus abis itu di Jogja. Banyak ya? Iya, banyak. kalau di luar negeri kebetulan kemarin ke Korea. Wow, keren banget Korea. Ya, kalau lomba sih Korea sih, tapi kalau cuma ngisi doang paling ke Dubai waktu itu. Yang di Korea tuh lomba apa? Bisa kasih tahu ke teman-teman di sini? Kalau lomba namanya itu Cheonan World Dance Festival, itu kayak apa ya, folklore tapi dilombain gitu. Jadi 무용단 함께하겠습니다. ada 34 negara yang ikut serta. Termasuk Indonesia, dan ada Iya. kamu di situ? Iya. Oh, keren banget. Dan kalau di Dubai itu apa? Kalau di Dubai itu namanya acaranya Dubai, oh my god, aku lupa. Oke. Dubai Festival, Dubai World Festival apa gitu, pokoknya itu acara tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Nah itu lebih ke kayak expo ya, Dubai World Expo. Nah itu lebih ke expo, jadi paling aku di sana nari selama seminggu, itu full ngisi kayak tenannya Indonesia. Pengalaman apa yang paling berkesan dan di kota mana gitu? Ada nggak? Yang kemarin sih baru banget yang ke Korea, itu benar-benar spesial banget karena lomba ya, terus juga melihat budaya-budaya lain. Benar-benar. Karena saingannya bukan Indonesia aja, tapi semuanya, dan itu benar-benar beda banget gitu. Dan gimana Indonesia? Kamu? Indonesia alhamdulillah masuk semifinal 2, tapi nggak masuk final. Emang kayaknya belum rezeki ya, dan semifinal 2 udah termasuk bagus gak sih? ya alhamdulillah, tapi dilihat dari yang lain, kayaknya negara lain juga pada bagus, jadi kayaknya emang belum beruntung aja sih. Insight apa yang kamu dapetin selama nari ini, Nuk? Insight apa ya? Selama nari paling jadinya tahu kalau misalnya tentang tubuh kita sendiri sih, tentang
gimana caranya ngelola gerakan kita gitu, gimana caranya ngerasain diri sendiri gitu, terus juga gimana caranya buat nampilin kebudayaan ke orang lain gitu, maksudnya nampilin apa yang pelatih-pelatih kasih tentang budaya, tentang tarian ke orang lain gitu. Nah, itu tadi teman-teman kisah inspiratif dari Nuka yang dari kecil sampai ke luar negeri dan sudah banyak berbagai kota yang dia pentaskan ya Nuk. Dan terima kasih Nuka atas insight-insight yang sangat inspiratif. Sama-sama. Dan berbagi pengalaman mengenai dunia seni tari. Semoga prestasi dan perjalanan yang udah kamu raih selama ini semakin meninggi, semakin luar biasa ya Nuka. Dan amin. Dan terima kasih buat semuanya yang sudah menemani di episode kali ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye.